Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Pisces menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Simak baik-baik videonya, jangan di-skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara-saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di kehidupan Pisces yaitu The Tower. Kartu ini menunjukkan dirimu berada dalam konflik yang penuh emosi. Setiap hari terasa seperti pertarungan. Entah itu karena perbedaan pendapat, iri hati, atau kesalahpahaman kecil yang membesar. Mungkin ada kata-kata yang sudah terlanjur terlontar, dan sekarang suasana semakin panas. Tetanggamu mungkin merasa mereka benar, dan kamu juga merasa tidak salah. Tapi, semakin keras kepala kalian, semakin sulit masalah ini terselesaikan. Di sini saya melihat kamu ribut dengan tetangga. Selanjutnya ada Five of Cups. Kartu ini menunjukkan dirimu berada di tengah kehancuran hubungan sosial. Ada sesuatu yang meledak dan tidak bisa ditarik kembali. Bisa jadi ada insiden besar yang membuat hubungan tetangga benar-benar hancur. Seperti fitnah, pertengkaran fisik, atau bahkan masalah hukum. Ini bukan lagi sekedar perdebatan biasa. Ini sudah jadi perang dingin yang bisa berlarut-larut jika tidak segera diselesaikan. Selanjutnya ada The Hermit. Kartu ini menunjukkan dirimu mulai merasa curiga. Mungkin ada tetangga yang diam-diam menyusun rencana untuk menjatuhkanmu. Ada pembicaraan di belakang yang tidak kamu ketahui, atau seseorang yang sengaja memperkeruh suasana. Bisa jadi seseorang menyebarkan gosip atau menciptakan drama agar konflik ini semakin parah. Jika kamu terus terjebak dalam permainan ini, ketegangan bisa semakin memburuk. Selanjutnya ada King of Swords. Kartu King muncul. Ini menunjukkan dirimu terikat. Terikat dalam lingkaran emosi negatif. Rasa marah, dendam, dan keinginan untuk membalas justru membuat hatimu semakin gelisah. Mungkin ada dorongan untuk membalas dengan cara yang sama, menyebarkan cerita buruk tentang mereka, atau membuat mereka merasa bersalah. Tapi ingat, jika kamu terus mengikuti emosi ini, kamu hanya akan terperangkap dalam kebencian yang tiada akhir. Selanjutnya di kartu terakhir ada The Fool. Ini menunjukkan dirimu harus menemukan keseimbangan dan ketenangan dalam menghadapi masalah ini. Kadang untuk menyelesaikan konflik, bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana mencari titik tengah. Mungkin tidak mudah memang, tapi ada cara untuk mencairkan suasana. Entah dengan mengalah sedikit, mencari mediator, atau sekedar berhenti merespon provokasi mereka. Baik, kita akan melihat solusi dari kehidupanmu. Ten of Wands muncul sebagai solusi. Kartu ini menunjukkan dirimu harus membawa harapan dan kedamaian dalam situasi ini.
Jangan terpancing emosi, tapi cobalah mendekati mereka dengan sikap lebih tenang dan terbuka. Tunjukkan bahwa kamu tidak ingin terus dalam permusuhan. Waktu akan membantu meredakan konflik, asalkan kamu juga tidak terus menyimpan api kemarahan. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Pisces dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Kita akan melihat bagaimana kondisi percintaanmu saat ini. Semoga baik-baik saja. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di percintaan Pisces yaitu Queen of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu sedang diliputi kebingungan dan kecurigaan. Ada sesuatu yang tidak terasa benar, seperti ada rahasia yang disembunyikan. Mungkin pasanganmu terlihat berbeda akhir-akhir ini, lebih sering menyendiri, lebih sering bermain ponsel, atau bahkan mulai menghindari pertanyaanmu. Kamu tidak tahu apakah ini hanya perasaanmu saja, atau memang ada sesuatu yang terjadi. Selanjutnya ada Queen of Swords. Ini menunjukkan dirimu berada dalam dilema besar. Di satu sisi, kamu ingin percaya pada pasanganmu, tapi di sisi lain, firasatmu berkata lain. Setiap kali kamu mencoba mencari tahu, kamu malah semakin bingung. Mungkin kamu sudah mencoba bertanya langsung, tapi jawabannya justru membuatmu semakin ragu. Ini adalah situasi yang membuat hati dan pikiranmu terus berperang. Di sini saya melihat kamu curiga dengan pasangan. Selanjutnya ada Six of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu harus lebih mengandalkan intuisi. Kamu merasa ada sesuatu yang tersembunyi dan mungkin memang ada sesuatu yang belum kamu ketahui. Tapi daripada bertindak gegabah atau menuduh tanpa bukti, kamu perlu mencari tahu dengan cara yang lebih tenang. Jangan sampai rasa curiga ini menghancurkan hubungan yang mungkin sebenarnya baik-baik saja. Selanjutnya, ada Knight of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu mulai merasakan ketidakharmonisan dalam hubungan ini. Bisa jadi karena komunikasi yang mulai renggang, atau karena ada ketidakjujuran yang membuat kepercayaan mulai retak. Jika ini terus dibiarkan, hubungan bisa semakin jauh dan sulit diperbaiki. Selanjutnya ada Six of Cups. Ini menunjukkan dirimu perlu mengambil waktu untuk introspeksi. Kadang, kecurigaan muncul bukan hanya karena kesalahan pasangan, tapi juga karena ketakutan dalam diri sendiri. Apakah kamu pernah dihianati sebelumnya? Apakah kamu takut kehilangan dia? Jawaban atas pertanyaan ini bisa membantumu memahami apakah kecurigaanmu memang beralasan atau hanya ketakutan yang berlebihan. Baik, kita akan melihat solusi dari percintaanmu. Six of Swords muncul sebagai solusi. Ini menunjukkan dirimu harus mencari kebenaran dengan cara yang adil. Jangan terburu-buru menuduh, tapi cobalah berkomunikasi dengan jujur. Jika ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Kepercayaan dalam hubungan harus dibangun dengan komunikasi yang sehat, bukan dengan saling mencurigai. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Pisces dan solusinya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Semoga baik-baik saja yang saya lihat. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di keuangan Pisces yaitu Eight of Swords.
Kartu ini menunjukkan dirimu berada dalam situasi warisan keluarga yang besar. Harta yang seharusnya menjadi berkah malah berubah menjadi sumber perselisihan yang saya lihat. Mungkin ada anggota keluarga yang merasa lebih berhak, atau ada yang mencoba mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Di sini saya melihat adanya perseteruan warisan yang menghancurkan keluarga. Selanjutnya, ada Seven of Wands. Ini menunjukkan dirimu berada di tengah pertengkaran yang penuh kepentingan. Kata-kata kasar mungkin sudah terlontar, dan hubungan keluarga mulai retak. Setiap orang hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa peduli bagaimana perasaan orang lain. Selanjutnya, ada Nine of Pentacles. Ini menunjukkan dirimu merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Mungkin kamu ingin menghindari konflik ini, tapi di sisi lain kamu juga tidak ingin kehilangan hakmu. Ini adalah posisi yang membuatmu merasa frustasi dan bingung. Selanjutnya ada Five of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu harus lebih tegas dan mengambil kendali dalam situasi ini. Jangan biarkan emosi menguasai, tapi gunakan logika dan aturan yang ada. Jika perlu, cari bantuan hukum agar semua bisa diselesaikan dengan adil. Selanjutnya di kartu terakhir ada Eight of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu harus menerima bahwa hubungan keluarga mungkin tidak akan pernah sama lagi. Setelah konflik ini, mungkin ada luka yang sulit disembuhkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa tetap bertahan dan melanjutkan hidup tanpa terus terjebak dalam kebencian. Baik, kita akan melihat solusi dari keuanganmu. Three of Wands muncul sebagai solusi. Kartu ini menyarankan agar dirimu harus menemukan penyelesaian yang membuatnya semuanya selesai. Jangan berlarut-larut dalam konflik, tapi carilah jalan keluar yang bisa mengakhiri semua ini dengan baik. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Pisces dan solusinya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Pisces dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri. Kita doakan bersama ya saudara-saudara. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. Nine of Cups. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan besar sedang menuju ke arahmu. Dalam waktu dekat ini, akan ada rezeki yang datang dari arah yang tidak kamu duga. Entah itu pekerjaan baru, bisnis yang berkembang, atau bantuan dari seseorang yang peduli padamu. Ini adalah saat yang baik untuk bersyukur dan tetap berbagi kepada orang lain. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Pisces dalam waktu dekat ini. Jangan lupa aminkan ya saudara-saudara. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. The Hanged Man. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu, jangan biarkan amarah dan ketakutan mengendalikan hidupmu. Kendalikanlah emosimu, jangan biarkan orang lain menentukan kebahagiaanmu. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Pisces, semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Pisces, hidup ini penuh tantangan. Tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan masalah menguasaimu, tapi tetaplah tenang, tetaplah percaya, dan teruslah maju. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai di sinilah video saya.
Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.